Yes, apa kabarnya untuk kalian di hari Minggu yang cerah ini? Gue akan coba membahas ya nih, padahal nih sejujurnya gue pengen bahas nih setelah gue nonton episode 1 sampai episode 10 Move to Heaven. Nah tapi kayaknya kan gue udah nonton 1 sampai 6 dan nih gue penasaran, atau gue tuh kayaknya tuh kayak mulut gue tuh kayak pengen upload gitu, pengen mengutarakan isi hati gue atau mengutarakan review gue atau pesan-pesan yang bisa gue utarakan atau yang bisa gue ambil kesimpulan tentang drakor ini yang baik untuk kalian. Sebenarnya pesan-pesan dari drakor ini menurut gue nih bagus banget ya. Di balik filmnya tuh sebenarnya sih ringan-ringan aja, menurut gue drakor ini ringan-ringan aja kok, nggak terlalu kita bikin banyak mikir. Tapi topik yang mengenai trauma cleaner ini menurut gue nih, ini sesuatu hal yang baru ya, sesuatu hal yang sangat connected apabila kita tuh mungkin ya, kalau menurut gue ya, kalau sebagai gue tuh merasa kalau kita baru kehilangan orang atau kehilangan orang yang kita sayang, ataupun kita tuh ada suatu momentum atau momen atau kenangan indah dengan seorang yang sudah pergi duluan atau misalnya pergi jauh, lebih tepatnya mungkin yang sudah pergi meninggalkan kita di dunia ini ya, ini film nih bakal bikin lu tuh makin deep banget perasaannya untuk kita tuh serasa tuh masuk ke dalam serial ini. Menurut gue ini, gue jujur aja ya, gue nonton ini hampir berapa kali tuh kayak pengen terharu ya, taraf terharu, taraf kayak pengen menitikan air mata tuh jujur ada di serial ini. Tapi hebatnya serial ini menurut gue ya, begitu kita sudah mau kayak hampir mau menitikan air mata atau sedih, ada bagian-bagian atau cepet tuh sutradara tuh ngasih tuh scene-scene tuh yang menurut gue tuh bikin yang kita yang nonton tuh moodnya tuh jadi langsung swing lagi, jadi langsung up lagi gitu loh. Nggak jadi sedih berlarut, nggak jadi tuh kesedihan tuh yang gimana-gimana, tapi kita langsung dikasih kayak teka-teki, kayak sebuah misteri, kayak sebuah permainan yang diciptakan nih sama si guru nih. Guru ini adalah seorang anak yang terlihat ada sakit autis ya, jadi dia kayak seperti orang yang nggak bisa mengekspresikan tuh sesuatu hal dengan mengekspresikan tuh dengan ekspresif ya kalau gue bilang ya. Jadi orang itu seperti datar-datar aja, seperti itu nggak bisa melakukan segala suatu keputusan yang belum pernah dia pelajari gitu sepertinya. Dan mengelola keuangan dia kayak juga gue liat belum bisa ya. Tapi di balik semua itu dia memiliki sebuah kelebihan yang mungkin orang lain tuh nggak punya gitu. Kayak seperti misalkan dia tuh gampang mengingat sesuatu, gampang merangkai sesuatu, gampang mempelajari sesuatu, belajar untuk bertanggung jawab. Apa yang sudah diajarkan bagi dia itu positif, maka akan dituruti atau maka akan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan 100%. Dan ini cocok banget dengan pekerjaan dia nih sebagai trauma cleaner menurut gue nih. Dan ajaran ayahnya juga menurut gue nih bagus banget ya. Ajaran ayahnya walaupun kita cuma dikasih kesempatan lihat ayah tuh di 1 episode awal, tapi menurut gue nih ajaran-ajaran tuh sudah menggambarkan bahwa sang ayah nih cukup berhasil mengajarkan si guru ini sebagai anaknya ini sesuatu hal yang sangat positif dan berguna untuk dia masa panjang dia, untuk masa depan dia. Dan ayah ini sudah mempersiapkan secara matang. Menurut gue nih salah satu poin positif dari drakor ini ya menurut gue ya. Jadi pengalaman gue ketika gue nonton episode 1 sampai 6 ya, gue sih gak bahas satu-satu episode, tapi yang pasti serial ini menurut gue nih bukan kacangan. Bukan sama sekali kacangan. Kita tuh diajak berpikir sangat keras. Gue suka nonton film detektif atau film yang kayak menggambarkan tuh misteri, menggambarkan sebuah teka-teki, dan kadang-kadang gue bisa menebak gitu loh. Tapi di film ini menurut gue ya, walaupun ada beberapa part yang mungkin bisa gue tebak ya, tapi ada bagian-bagian detail yang menurut gue yang ditampilkan oleh sang sutradara ya, yang membuat itu teka-tekinya atau permainan dari apa yang diselidiki oleh si tim trauma cleaner ini, si guru sama si pamannya ini, menurut gue cukup masuk akal dan kepikiran aja gitu loh. Sutradaranya bisa ciptain hal-hal seperti itu di luar dari kesedihan-kesedihan yang ditawarkan, ataupun hal-hal yang menurut gue nih cukup menggugah hati kita ya. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal, terus mereka tuh membersihkan TKP-nya, membersihkan kayak tempat yang lama mereka sudah diami, kayak kamarnya seperti itu atau di mana mereka meninggal.
yaitu si guru itu adalah, atau tugas dari trauma cleaner ini adalah kayak mencari tuh pesan-pesan tersembunyi atau hal-hal yang belum tersampaikan dari mendiang ataupun orang yang sudah meninggal tersebut. Lu bisa lihatnya dari episode 1 kita dikasih lihat tentang yang, wah itu episode 1 tuh udah cukup miris ya gue lihat ya. Ada orang tua yang tunarungu, tidak bisa berbicara, dan itu terjadi memang di kehidupan. Kalau lu udah tonton anak muda nih ya, atau kaum milenial ya, lu lihat sendiri kan, ada situasi di mana tuh perusahaan tuh kayak nggak mau tahu, dia cuma memberi ucapan bela sungkawa seadanya. Terus juga sebenarnya ini adalah kayak sindiran tuh kepada tuh perusahaan-perusahaan tuh yang memperlakukan anak buah atau karyawan tuh dengan semena-mena. Lu bisa lihat kan, udah nonton kan episode 1 kan, gimana dia suruh datang malam-malam, terus dia nggak mau tahu, terus bilang alasan sakit, dibilang nggak boleh nggak masuk, kalau lu alasan doang, bla 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 bla. Sedangkan seorang korban itu kan sudah bilang kakinya itu dia terluka, terus dia nggak bisa ke rumah sakit karena sudah larut malam. Dan akhirnya dia menyimpan sebuah ketakutan, kesedihan, dan karena dia takut tidak mendapatkan pekerjaan itu dan dia tidak bisa menjadi karyawan tetap gitu. Jadi akhirnya kan meninggal kan akhirnya. Nah, si ayahnya itu bekerja, dan menurut gue ya perwakilan ayahnya ketika memberikan contoh kepada si guru, anaknya ini 17 tahun ini, menurut gue walaupun baru 1 episode itu menggambarkan sebuah ikatan ayah dan anak tuh. Menurut gue tuh 1 episode itu tuh cukup membuat satu paket serial itu berjalan dari 1 sampai 6 ya, sampai gue udah tonton ini ya, itu berjalan dengan sangat sempurna menurut gue ya, sangat sempurna. Jalinan kisahnya nggak terlalu mewek, tapi semua tuh related banget. Yang gue bilang seperti yang tadi gue bilang ya, kita dibuat sedih, tapi langsung habis itu dibuat ceria, dibuat kekonyolan-kekonyolan yang tidak disengaja, atau gerakan-gerakan body language dari si guru ini yang cukup lucu. Terus sama pertentangannya sama sang paman, yang kelihatan pamannya sih kok gue dari episode ke-6 ya, sebenarnya sih orangnya positif aja sih gue lihat ya, orangnya tuh cukup positif. Tapi ada hal yang menurut gue nggak suka dari dia. Ada satu kejadian, yaitu ketika dia berusaha ngejual itu rumahnya secara diam-diam. Itu satu sih ada di episode ke-4 kalau salah. Menurut gue itu mau dia terlihat dari sampai episode 6 terlihat baik-baik aja, tapi dengan keinginan dia untuk menjual rumahnya itu secara diam-diam ke properti tersebut, menurut gue tuh itu hal yang tidak baik ya. Itu sifatnya tuh menurut gue tidak baik. Walaupun memang sesekali kita lihat dia adalah orang yang kayak oke aja gitu loh, yang kita masih kayak penasaran apakah ini orang sebenarnya baik atau sebenarnya orang ini baik tapi dia jatuh ke jurang yang salah, tapi dia bisa menjadi orang yang baik seperti itu. Jadi kadang kita, menurut gue tuh sampai episode 6 masih meraba-raba. Gue melihat dia sih memang 70% adalah sebenarnya orang yang baik, dan 30% adalah orang yang mungkin karena pergaulan atau masa kecil yang traumatik juga kan sama orang tuanya atau siapanya itu, atau ayah angkatnya atau ibu angkatnya yang disiksa itu. Jadi dia mengalami sedikit trauma atau mengalami cukup trauma yang besar. Jadi dia melihat segala sesuatu ketika dia dewasa tuh jadi bawaannya tuh emosional. Itu wajar juga kalau gue lihat ya. Nah, balik lagi ke film atau ke dalam pemeran-pemeran ini menurut gue ada satu juga yang menurut gue nih nggak bisa kita anggap remeh nih, yang temen tetangganya nih si ceweknya ini, yaitu si Namu ya. Jadi ini gue udah tulis di Instagram gue ya, dia adalah, kok menurut gue ya, bukan dia aja, perwakilan dari sosok Namu menurut gue nih. Jadi menurut gue Namu itu adalah seorang kayak guardian angel bagi seseorang menurut gue ya. Jadi dia mungkin bukan pacar, bukan teman baik, bukan saudara, atau mungkin bukan seseorang yang sudah lama kita kenal, tapi dia adalah orang yang sangat bisa menjaga kita atau menjadi seorang guardian angel bagi seseorang tersebut. Dan sampai episode ke-6 gue lihat dia adalah seseorang tersebut adalah si guru. Menurut gue ini, gue bayangin ya, kalau nggak ada sosok sentral si Namu ini, si cewek tetangganya ini si guru pasti bakal kacau balau. Dan film ini nggak berjalan dengan semestinya, atau apa yang kita harapkan sesuatu yang positif tuh nggak akan berjalan dengan baik. Ini sosok Namu menurut gue ya, kalian udah nonton juga ya, sosok yang sebenarnya tuh ada dalam kehidupan kita, itu dalam dunia nyata tuh ada. Lu berasa gak sih kalau lu dalam kehidupan lu atau dalam pertemanan lu, kita temen banyak, friendship itu banyak, tapi ada satu orang yang tiba-tiba hadir, atau tiba-tiba tuh ketika kita ada masalah, ketika kita ada sebuah beban berat dalam hidup kita,
tiba-tiba orang ini adalah yang datang tanpa diduga-duga dan membantu kita menyelesaikan atau men-set up kita agar kita tuh tidak makin rapuh. Itu pasti ada, gue yakin. Dalam kehidupan kita tuh pasti ada. Dan sosok inilah menurut gue nih sosok yang sangat menyenangkan ya. Sosok bagi gue tuh adalah seorang yang sangat gue idamkan ya. Idaman lah, cewek idaman tuh seperti itu. Dia kayak tidak mengharapkan cinta, tidak mengharapkan sesuatu hal dari si guru, tapi dia melakukannya tuh dengan sangat tulus hati menurut gue ya. Sampai episode ke-6 gue lihat ini orang yang sosok menurut gue nih gak boleh kita anggap dia adalah sebagai pelengkap. Menurut gue dia adalah pelengkap yang menyempurnakan sebuah cerita atau perjalanan hidup seseorang nih, si Namu ini. Terus gue pengen bahas lagi ya, ini pesan-pesan yang sangat positif nih di film nih. Menurut gue bagus, banyak banget yang bagus ya, pesan-pesan positif atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari serial Move to Heaven ini, yang sangat menurut gue nih di status temen gue ya, ini banyak banget yang bilang mewek banget intinya tuh nonton serial ini. Tapi di luar mewek-meweknya itu ya gue gak mau terlalu bahas yang mewek-meweknya deh. Gue mau bahas pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari serial ini menurut gue ya, yang gue inget ya, yang gue udah tonton dan gue rangkum di otak gue ya. Kayak misalkan adalah sang ayah itu memberikan sebuah kayak apa ya, kalau kita sebagai orang tua tuh kayak menyiapkan tuh memang masa depan anaknya tuh dengan sangat terorganisir menurut gue ya. Kayak dia kan masih muda aja, dia ibaratnya ayahnya kita lihat masih muda, dia sudah memberikan surat kayak wasiat gitu tentang ke pengacara tersebut untuk si guru misalkan ada apa-apa dengan dia tuh lu harus cari pamannya dia atau adik dia yang dianggap itu bisa setidaknya tuh mengurus atau membantu perusahaannya dari trauma cleaner tersebut. Walaupun awalnya memang banyak masalah, tapi di sono adalah menurut gue di sana itu adalah saling berkaitan juga pekerjaan yang diberikan oleh sang pengacara tersebut. Oleh pengacara tersebut dilakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab yang sangat besar. Nah itu menurut gue tuh tugas dari si pengacara tersebut, yang kita lihat dia sampai ngejemput si pamannya tersebut di penjara, terus memperlakukan briefing 3 bulan harus begini dan menyuruh si tetangganya si wanita ini untuk memperhatikan, untuk menjadi mata keempatnya. Itu menurut gue tuh sebuah pekerjaan tuh yang benar-benar tuh kita dikasih tanggung jawab tuh yang sangat penting banget, dan dia lakukan menurut gue itu dari keseluruhan dari serial ini. Terus juga untuk pekerjaan si guru menurut gue ya, ketika dia sudah ditinggal ayah, dia melakukan segala tugas. Lu perhatiin kan, kayak ketika paman bilang udah tinggal aja, orang udah nggak mau nih kotak gini, orang aja pengen buang bla bla bla, tapi dia nggak, gue harus bertanggung jawab, gue harus menyelesaikan segala pekerjaan ini benar-benar harus dengan sungguh-sungguh, dan harus melakukan pesan-pesan yang diangkat atau pesan-pesan yang dianggap dia sudah ditangkap sama dia dalam pikiran dia tuh harus tersampaikan ke orang yang dituju. Wah itu menurut gue tuh pekerjaan yang sangat mulia dan sangat tulus. Dan itu lu lihat kok di dunia itu ada gak sih orang seperti itu? Ada, memang ada. Tapi berapa banyak persentase orang yang bisa melakukan sebuah pekerjaan itu dengan begitu tulusnya, dengan begitu tanggung jawabnya, seperti apa yang dilakukan si guru. Terus juga untuk apalagi ya yang gue juga rasakan ya, untuk ayahnya nih, untuk sang ayah yang mungkin dia sudah merasakan tuh sakit atau merasakan feeling dia tidak enak atau kerja terlalu capek. Jadi dia mungkin mengetahui bahwa dia tuh memiliki suatu riwayat penyakit jantung, tapi dia rahasiakan. Nah itu, atau dia tidak berobat ya, itu ya. Ya itu sebuah pelajaran hidup yang terjadi dan itu real, nyata banget. Jadi kita jangankan orang tua deh, kita yang anak mudanya kita sudah merasakan gak enak, kita sudah merasakan kayak jantung kita gak enak, perut kita sering gak enak, atau apapun tubuh kita sering gak enak, kepala kita gak enak. Kita tuh harus sering, kalau menurut gue ya, kita harus sering check up atau memberi kabar sidak itu ke orang-orang terdekat kita bahwa kita tuh ada sebuah sakit ataupun ada suatu keluhan penyakit yang bisa sama-sama. Ketika kita menceritakan suatu penyakit kan tentu bebannya kan sedikit lebih beban apa ya, psikologis menurut gue ya, beban psikologis kan akan lebih rendah, dan juga imun tubuh kita naik, dan kita juga bisa berobat. Itu yang penting, berobat ke dokter untuk menanggulangi keluhan penyakit dari kita, seperti itu sih. Terus juga rasa kebersamaan menurut gue ya, lu lihat kan ketika sudah masuk episode ketiga, episode keempat, pamannya itu
si Sanggu sama si guru yang awalnya bercekcok atau apa, sama si tetangga juga si Namu kan juga bercekcok, tapi mereka tuh di dalam segala perbedaan yang mereka miliki, mereka tuh tetap memiliki tuh kayak rasa sebuah kebersamaan yang menurut gue cukup bagus ya, kalau sampai episode ke-6 ya. Kebersamaan mereka tuh menjalankan segala tugasnya tuh dengan sungguh-sungguh. Lihat sendiri kan waktu si Namunya telat aja, si ceweknya telat, si pamannya udah aduh lu telat nih, ntar gimana kita nyampe. Nah berarti gue lihat tuh dia udah memiliki tuh kayak rasa tanggung jawab. Jadi artinya adalah seburuk-buruknya kita, semasa lalunya kita tuh tidak baik dalam sebuah kehidupan, segala sesuatu tuh bisa berubah ya menurut gue ya. Segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik. Dan ini yang paling penting nih, ajaran yang paling utama menurut gue sih, ketika kita sudah punya orang tua, ketika punya saudara atau orang terdekat yang kita sayangin, sudah mengurus kita dari kecil bahkan, atau siapapun itu, tapi kita menyia-nyiakan ketika mereka sudah tua, ketika sudah sendirian, ataupun kita punya teman, tapi teman kita juga kita perlakukan, misalkan kita melihat status ekonominya seperti itu, wah itu lu lihat sendiri kan, lu bisa lihat sendiri serial ini menurut gua gimana tuh. Yang paling tragis tuh menurut gue tuh yang ada ibu-ibu demensia ya, yang anaknya aja kayak nggak mau, kurang ajar gitu loh, kurang ajar banget, nggak mau ngakuin maunya duitnya aja, sampai dia nelpon pun kayak dimatiin, padahal tuh ibunya kayak menyimpan sebuah yang bajunya itu inget kan, yang adegan baju dikasih waktu dia baru lulus sekolah terus baru kerja, dia sampai simpen nggak dibuka-buka. Dan dia aduh itu menurut gue, makanya itu suatu realita dan bukan dibuat-buat ya. Itu banyak banget menurut gue pernah juga dengar atau gue pernah lihat jadi saksi hidup ya, orang-orang memperlakukan orang-orang terdekatnya, bukan cuma orang tua, kakaknya, adiknya, temannya, karena semakin usia dia semakin strata ekonomi semakin rendah atau apapun, dan dia diperlakukan jadi sebatang kara. Wah itu sangat tragis ya. Dan menurut gue orang-orang seperti itu pasti akan menerima balasan dari yang di atas kalau kita nggak cepet-cepet tuh kayak berbuat sebuah kebaikan. Apa salah kita berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita? Menurut gue itu yang harus poin-poin yang menurut gue nih penting banget di film ini. Dan ini sekali lagi sutradara gue berikan applause banget ya. Sutradara ini namanya Yong Jin Ryon ya. Gue belum tahu deh sebelumnya main atau menyutradarai drakor apa. Yang pasti gue pengen cari tahu dia nih nyutradari drakor apa ya. Menurut gue nih gue pengen tonton, karena karya dia menurut gue yang satu ini adalah masterpiece. Gue tuh gak ragu memberikan skor ini di atas 9,5 sampai 6 episode. Sampai 6 episode ini menurut gue gak ada tuh satu episode tuh menurut gue tuh yang sangat lemah ya. Gak ada satu episode tuh yang terlihat dipanjang-panjangin atau apa. Semua tuh saling berkaitan. Lu perhatikan kan, ketika episode 1 mau habis, terus ada lagi masalah, terus episode 2 ada lagi kasus dan lain-lain. Menurut gue semua ditampilkan dengan sangat easy going, dengan sangat ringan, tapi dengan penuh sangat makna yang sangat luar biasa ya. Semua sangat luar biasa banget. Hubungan anak dan orang tua, hubungan percintaan, lu yang tahu sendiri ya, yang LGBT ya, yang saling suka dokter itu juga menurut gua itu ada sindiran-sindiran ke orang tuanya ya. Lu lihat sendiri kan orang tuanya kayak nggak setuju, malu atau apa. Itu juga sebuah tamparan bagi orang tua ya. Karena itu segala sesuatu yang terjadi itu kan ya semua itu sebab akibat lah, bisa gue bilang seperti itu sih. Ya udah, ntar lu tungguin aja ya, gue bakal bahas ending explanation ketika gue sudah nonton sampai 10 episode. Gue akan tampilkan penjelasan endingnya nih. Yang ini gue lebih ke penjelasan psikologis atau pemain-pemainnya. Mungkin kita sependapat. Gue bukan cuma mau mereview secara pribadi atau secara opini gue. Kita coba ngebahas secara bener gak emosional kita ketika kita menonton serial ini, sama gak apa tadi yang gue utarakan seperti itu. Dan sekali lagi kita harus camkan, ketika kita sudah nonton film serial yang bagus, drakor yang bagus, kita harus bisa tuh bikin itu sebagai sebuah tamparan buat kita, apalagi apabila kita tuh masih melakukan hal-hal yang menurut kita dalam kehidupan kita di dunia tuh kita lakukan dengan tidak baik ya, seperti itu sih. Oke, paling sekian dulu nih ya pembahasan gue untuk episode 1 sampai 6 secara karakter, secara emosional gue, secara garis besar tentang tujuan gue nonton film ini. Ini film yang sangat bermakna, film yang memiliki
pesan-pesan moral yang menurut gue yang sangat bagus banget dan membuat kita terhanyut, tersedih, ataupun kita mengingat momen-momen ketika kita kehilangan seseorang. Seperti itu sih. Oke, paling kalau lu ada masukan atau ada tentang opini tentang serial ini juga di awal-awal, atau secara psikologis lu atau secara emosional lu, jangan lupa tampilkan di komen gua. Oke, nanti tinggal tunggu gua untuk gua kasih jelasin penjelasan endingnya ketika gue sudah nonton sampai habis. Oke, paling sampai sini dulu ya. Terima kasih. Hasta la vista. Halo masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih. Hasta la vista.